Halo, halo, hai. Pernah gak sih kamu ngebayangin ada kampus yang maha santuy dan punya lulusan yang terkenal? Kamu gak akan nyangka deh dengan mereka, karena kamu sering lihat mereka riwa-riwi baik di televisi atau di YouTube. Bahkan banyak banget penggemar mereka dari yang bocil, remaja, sampai emak-emak. Sebelumnya nih, kalian tahu gak sih kampus maha santuy itu ada di mana? Nah, Nona cerita sedikit ya. Kampus Maha Santuy ini ada di Kota Malang, Jawa Timur. Letaknya di Jalan Semarang nomor 5. Kampus ini awalnya adalah IKIP Malang, namun berubah menjadi Universitas Negeri Malang. Suasana Malang yang adem dan ramahnya warga Malang pasti bikin paham para mahasiswa pendatang betah berlama-lama belajar di sini. Termasuk 5 tokoh terkenal yang ada di Indonesia ini. Yuk kepoin 5 lulusan dari Universitas Negeri Malang atau Universitas Maha Santuy yang jadi orang terkenal dan anak-anak muda yang motivasi ini. Beberapa cerita mereka selama kuliah yang Nona dapetin dari teman-teman dekat mereka waktu mereka masih kuliah juga bakal Nona ceritain di sini. Yang pertama nih, ada Kurnia Mega Hermansyah. Siapa sih yang nggak kenal sama Mas Mega ini? Mas Mega ini lahir di Jakarta, tanggal 7 Mei tahun 1990. Sekarang umurnya sekitar 31 tahun. Nah, Mas Kurnia Mega ini adalah pemain sepak bola Indonesia yang memiliki postur cukup tinggi. Tingginya 187 cm. Wow, saat ini dia bermain di Arema Indonesia. Dia pernah bermain di Liga Super Indonesia. Nah, Arema ini adalah klub profesional pertama yang ia perkuat setelah dia lulus dari SMA. Nah, Arema itu tertarik kontrak Kurnia Mega menjadi salah satu punggawa dari U19. Nah, Kurnia Mega ini adalah adik kandung dari Ahmad Kurniawan yang juga merupakan penjaga gawang dari Arema pada waktu itu. Nah, diberkati dengan tinggi badan yang tinggi dan proporsional, kemampuan refleks yang baik sudah mendorong namanya menjadi kiper utama di U23 di bawah asuhan Rahmat Darmawan pada waktu itu. Nah, ada prestasi yang pernah diraih Kurnia Mega pada kompetisi ISL 2 tahun 2019-2010. Dia dinobatkan sebagai pemain terbaik menyisihkan nama-nama seperti Aldo Barreto, Christian Gonzalez, dan Ricardo Salampesi. Nah, pada tahun 2016, ia menjalani trial bersama klub Jepang, Gamba Osaka. Namun setelah trialnya selesai, Mega memutuskan untuk bergabung dengan Arema Kronus. Nah, dari banyaknya prestasi yang diraih oleh Mas Mega waktu usia muda nih, jarang dibuka oleh berita manapun. Mas Mega itu sebenarnya orang yang baik dan berprestasi di kampus, tapi jadwal latihan dari Arema yang padat, apalagi udah masuk sebagai pemain U23, bikin Mas Mega tuh harus cuti semester. Tapi Mas Mega masih kerap kali terlihat di kampus untuk menyelesaikan beberapa mata kuliah yang tertinggal selama kompetisi itu. Nah, Mas Mega nih bisa dibilang sih orang yang super banget karena punya banyak teman, bukan hanya yang satu jurusan aja, tapi juga jurusan lainnya. Nah, dulunya nih Mas Mega kuliah di jurusan olahraga sesuai dengan hobi dan passion Mas Mega ya di bidang sepak bola. Nah, Mas Mega ini juga sering banget nongkrong sama teman-temannya walaupun dia tuh sibuk banget sama jadwal latihan dan kuliahnya. Nah, uniknya nih Mas Mega waktu kuliah nggak pernah loh namanya beda-bedain temen. Dia tuh mau temenan sama siapa aja, dan waktu itu posisi Mas Mega udah kepilih jadi salah satu pemain timnas U23. Nah, dan pada saat itu juga yang kepilih jadi salah satu atlet bukan cuman Mas Mega aja. Nah, posisi pada saat itu di kelas olahraga ada mahasiswa-mahasiswa lain yang seperti Mas Mega. Tetapi Mas Mega itu sikapnya ya biasa aja, tetap rendah hati dan tidak seperti mahasiswa-mahasiswa lain yang sudah terpilih menjadi atlet. Nah, teman-teman Mas Kurnia Mega nih juga melihat kesuksesannya tidak lepas dari dukungan istri tercinta. Karena pada saat itu Mas Mega udah menikah dan kita bisa lihat deh postingan Mas Mega waktu itu sering dengan istrinya.
Dukungan dari istrinya itu sangat berpengaruh sama Mas Mega untuk memperoleh banyak prestasi di bidang sepak bola. Nah, Mas Mega ini nih juga punya banyak banget basic fan yang cukup banyak. Nah, bisa kita lihat nih di Instagramnya, Facebook, atau Twitter, kebanyakan yang keluar itu adalah info dari Mas Kurnia Mega. Tetapi hingga saat ini Mas Mega masih aktif di dunia sepak bola, khususnya di Arema. Yang kedua, Abdurrahman Arsyad. Wow, kalau berbicara tentang si Abdur ini kayaknya keren banget ya. Kita kalau melihat sosoknya pasti dalam pikiran kita nggak mungkin deh dia itu pernah sekolah di Malang. No, Mas Mega ini adalah salah satu lulusan dari kampus Mas Santui ini. Nah, Mas Abdur Rashid atau Mas Abdur ini lahirnya di Larantuka, Nusa Tenggara Timur, tanggal 6 April 1988. Dia adalah seorang pelawak tunggal atau komika dan aktor di Indonesia. Dia mulai dikenal pada saat menjadi pemenang stand up komedi Indonesia di Kompas TV musim keempat tahun 2014. Sedikit cerita nih, Mas bakat komedian. Pada tanggal Mei 2012, seorang anggota komunitas stand up komedi Malang mengetahui kalau Mas Abdur ini punya bakat. Oleh karena itu, Mas Abdur diajak untuk bergabung dengan komunitas tersebut. Nah, di komunitas itulah kemampuan Abdur dalam mengocok perut orang diasah. Setelah beberapa teknik yang dipelajarinya, Mas Abdur ini memberanikan diri untuk ikut kompetisi stand up komedi di salah satu kampus swasta di Surabaya akhir tahun 2012. Sebagai satu-satunya wakil dari Kota Malang, Abdur itu akhirnya berhasil menjuarai kompetisi tersebut dan hadiahnya cukup lumayan ya, 1,5 juta pada saat itu. Kemudian Mas Abdur tuh berhasil lolos di kompetisi stand up komedi pada tahun 2013 dan dia menjuarai stand up komedi tingkat nasional di salah satu stasiun televisi swasta. Nah, Mas Abdur ini juga sering open mic setelah dia menjadi juara. Nah, jarang yang kita ketahui ya. Kita juga berpikir sih, kayaknya Mas Abdur ini nggak mungkin deh kalau lulusan dari UM. Mungkin Mas Abdur ini lulusan dari kota asalnya. Nah, jangan salah loh. Mas Abdur ini dulunya salah satu mahasiswa Universitas Negeri Malang yang berprestasi meskipun sibuk dengan stand up komedi dan manggung sana-sini. Bang Abdur ini tetap menomorsatukan pendidikannya. Hal itu terbukti Abdur ini menyelesaikan program studi S2 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Malang. Wow, keren banget ya. Jadi gelar Mas Abdur ini adalah Abdul Rahim Arsyad SPD MPD. Wah, keren banget. Ternyata pelawak itu butuh ilmu yang cukup dulu baru kita bisa menghasilkan lawakan yang berkualitas. Nah, Mas Abdur dalam karirnya itu sangat banyak membintangi film dan stand up komedi. Dia tuh pernah membintangi beberapa jenis film atau stand up komedi yang kita kenal saat ini seperti film Susah Sinyal, Flight, Target, PSP Mahasiswa, Pelukis Hantu, dan sebagainya. Kayaknya Mas Abdur ini emang keren banget ya, dan sampai sekarang tuh kita sering lihat konten-kontennya bahkan membahas tentang matematika. Gak ada yang nyangka ya sosok Abdur ini ternyata seorang pakar di bidang matematika. Ketiga, ini Vindi, gadis cantik Arema atau Arek Malang yang nama aslinya adalah Harvida Vindi Agusti yang lebih dikenal dengan Ini Vindi. Kalau kita dengar nama Ini Vindi, kita pasti langsung teringat, wah itu ada channel YouTube-nya tuh. Nah, Ini Vindi ini nih ceritanya dia mulai terkenal dengan video YouTube-nya membuat tutorial face painting mirip beberapa karakter seperti Jokowi, Susana, Soekarno, dan karakter-karakter lainnya. Vindi memiliki kemampuan rias itu sejak lama. Vindi mengabdikan hasil karya make up-nya lewat kanal YouTube-nya mulai tahun 2014. Wow, udah lama banget ya Mbak Vindi ini di YouTube. Mbak Vindi ini juga pernah diundang hingga ke acara Hitam Putih, Kick Andy, dan sebagainya karena karyanya yang sempat viral. Mbak Vindi ini emang berbakat banget ya di bidang seni, khususnya make up. Banyak yang nggak tahu nih kalau Mbak Vindi ini udah mencapai subscribernya 1,88 juta. Nah, Mbak Vindi ini dulunya kuliah di jurusan Seni dan Desain, program studi Desain Komunikasi Visual.
Nah, sedikit cerita tentang Mbak Vindi ini nih. Mbak Vindi emang udah berbakat banget dari zaman kuliah. Buktinya dari teman-teman Mbak Vindi itu bercerita kalau hasil gambarnya selalu lebih bagus dari teman-teman di kelasnya. Nah, sedikit cerita juga nih, dulunya Nona itu tangga kompleksnya Mbak Vindi. Nah, Mbak Vindi tuh kalau mau berangkat kuliah, Nona kadang tanya sih, karena Nona waktu itu kan masih sekolah ya, Mbak Vindi udah kuliah. Mbak Vindi itu orang yang sangat memotivasi Nona buat kuliah di jurusan seni dan desain. Karena ternyata bukan cuma Nona aja sih yang ngerasa kalau Mbak Vindi itu sangat motivasi. Bahkan banyak teman-temannya, subscribernya Mbak Vindi baik di YouTube maupun followernya Mbak Vindi di Instagram yang juga terinspirasi dengan karya-karya Mbak Vindi maupun dengan background pendidikannya, dan kemudian mengikuti jejak Mbak Vindi untuk kuliah di jurusan yang sama atau mengikuti jejaknya menjadi seorang vlogger beauty. Sekarang nih jangan ditanya deh, bukan hanya di channel YouTube Mbak Vindi, juga jadi salah satu selebgram dan sering collab loh dengan mua-mua hits yang ada di kota Malang, bahkan yang ada di Jakarta. Bahkan Mbak Vindi nih juga akrab loh dengan para youtuber lain seperti Abel Cantika, Rachel Goddard, dan vlogger-vlogger lainnya. Coba deh kepoin channelnya Indi Vindi, dijamin kamu akan terinspirasi loh dengan karyanya. Yang keempat, Bayu Skak. Siapa lagi yang gak kenal sama Bayu Skak nih? Satu lagi nih, Arema yang jadi orang terkenal, bahkan bisa kita sebut sebagai artis Indonesia, yaitu Bayu Eko Muktito, yang kita kenal dengan Bayu Skak. Dia lahir di Malang, Jawa Timur, tanggal 13 November tahun 1993. Pada tahun 2009 nih, Bayu masih sekolah di SMK. Dia bersekolah di SMK Negeri 4 Malang, jurusan animasi ya. Dia bersama teman-temannya Rengga, Deka, Hisyam, dan Tova membentuk sebuah grup komedi bernama SKAK, SKAK, yang merupakan akronim dari sekumpulan arek kesel. Kalau bahasa Indonesianya artinya sekumpulan anak capek. Nah, setelah itu mereka buat kanal YouTube dan mulai bikin video-video sederhana seperti video lip sync konyol. Videonya itu kemudian menyebar dari mulut ke mulut dan mereka akhirnya punya penggemar band, namanya adalah Skakmat. Channelnya Bayu ini emang sempat vakum ya tahun 2011. Kemudian Bayu itu membangun lagi channelnya setelah lulus dari SMK dengan formatnya video komedi monolog yang bahas tentang kehidupan remaja, kebiasaan misuh di Jawa Timur, komentar-komentar dan parodi-parodi dan tema-tema yang unik dan agak nyeleneh gitu. Videonya tuh sebagian besar menggunakan bahasa Jawa dengan aksen medok, tapi ada juga yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, sedikit cerita nih, setelah lulus dari SMK, Bayu itu melanjutkan studi di seni dan desain, khususnya program D3 animasi di Universitas Negeri Malang. Lagi-lagi anak seni desain ya, emang keren banget ya jurusan yang satu ini. Meskipun kenyataannya Bayu sempat cuti lama, yaitu selama 7 semester atau 3,5 tahun, bahkan hampir di DO, akhirnya Bayu berhasil lulus di tahun 2018 dengan menggunakan karya film yang kita kenal sampai saat ini, yaitu film Yo Wis Band yang mengangkat kearifan budaya lokal kota Malang. Hal ini emang sempat jadi perdebatan di kalangan mahasiswa. Mungkin termasuk saya ya, tapi waktu itu saya sudah lulus. Tetapi kalau dilihat kembali dari anak seni dan desain yang lulus dengan karya itu sungguh luar biasa. Dan yang lulus dengan karya itu sebenarnya bukan cuma Bayu aja. Banyak anak-anak seni yang emang lulus dengan karya. Tapi karena karya Bayu ini memang patut diperhitungkan, jadi pantas aja kan Mas Wahyu itu lulus dengan pertimbangan portofolio karya yang detail dan sesuai dengan ranah seni dan desain. Nah, belakangan nih Bayu bikin channel YouTube selain kanal YouTube-nya Bayu Skak. Yang bisa kita lihat di channelnya ini nih, udah sampai berapa ya, kita scroll aja deh dulu, 3,2 juta subscriber. Nah, channel barunya Bayu ini bernama Bayu Skak Daily Life yang isinya kegiatan sehari-harinya. Kanal ini juga udah mencapai sekitar 689 subscriber. Selain itu Bayu Skak juga
mengunggah video bersama orang-orang terkenal di Indonesia. Salah satunya adalah Presiden Jokowi. Emang salut banget ya sama Bayu ini. Sedikit cerita nih, Bayu yang saya kenal waktu kuliah itu bukan Bayu yang banyak bicara loh. Tetapi sekali dia berpendapat, ide yang dia sampaikan itu lain daripada yang lain. Kalau kita bilang sih Bayu itu emang pemikirannya out of the box banget. Kalau boleh Nona cerita lagi nih sedikit, dari awal masuk kuliah dia itu emang udah ngajakin ya teman-temannya untuk berkutat dengan apa yang tidak hanya apa yang ada di depan kita aja, melulu hanya ngurusin kuliah, nongkrong itu aja, tapi juga harus lihat ke depan karena dengan YouTube kita bisa mengubah banyak hal di dunia ini. Dan right, itu benar terjadi saat ini. Aneh ya, padahal di YouTube belum se-booming sekarang. Tapi Bayu udah bisa memperkirakan hal itu pasti terjadi di masa depan. So, kepoin channel YouTube Bayu Skak. Jika kamu belum kenal dia ya, pantengin hal-hal konyol dan receh yang bisa mengocok perut kamu. Yang kelima, Arya Saloka. Siapa sih sekarang yang gak kenal sama Mas Aldebaran yang buat jantung mama deg-degan tiap lihat aktingnya depan TV. Sosok dari Arya Saloka ini lahir di Denpasar, Bali tanggal 27 Juni tahun 1991 yang kita kenal sebagai sosok Aldebaran di film Ikatan Cinta. Sebelumnya nih, sebelum memerankan Aldebaran, nama artis tampan Arya Saloka pernah menjadi perhatian publik setelah memainkan sosok Guntoro dalam sinetron Get Married The Series 2 yang pernah main di SCTV. Arya Saloka bermain bersama Acha Septriasa dan Alessia Cestaro dalam sinetron Get Married The Series 2 di SCTV. Arya Saloka nih emang punya tubuh atletis banget ya, wajahnya tampan, hidungnya mancung sehingga banyak gadis remaja hingga ibu-ibu jadi fansnya. Apalagi setelah sosok Aldebaran ini masuk dan sempat menjadi salah satu trending di YouTube. Karena aktingnya emang menarik ya dan membuat penonton gemes banget lihat sosok Aldebaran yang keras namun sangat mencintai istrinya pada sinetron Ikatan Cinta. Nah, sebelum memainkan menjadi Aldebaran di Ikatan Cinta nih dan Get Married The Series 2, dia dahulu memainkan beberapa pemeran di FTV di SCTV. Arya Saloka tuh pernah bermain di FTV yang berjudul Upik Abu Metropolitan, Ganteng-Ganteng Kokil. Tak hanya itu, Arya Saloka juga pernah main di FTV Indosiar yang judulnya Aku Bukan Dewi Bukan Dewo, dan masih banyak lagi sih film-filmnya yang pernah dimainkan Arya Saloka. Jadi tidak bisa diremehkan ya, karyanya emang banyak banget. Nah, sedikit cerita nih tentang Arya Saloka dulu yang kayaknya jarang banget dibahas di berita manapun. Nah, waktu kuliah tuh Mas Arya emang udah diincar cewek, bahkan jadi rebutan cewek-cewek. Sampai ada kejadian ya, dua cewek itu bertengkar loh buat ngerebutin Mas Arya. Pertengkaran mereka tuh kemudian jadi perhatian banyak orang dan harus dilerai. Lah, gimana nggak direbutin? Ya karena dilihat dari fisiknya aja udah menarik banget kan. Belum lagi sejak kuliah Mas Arya udah ikut casting sana sini dan main di beberapa film dan FTV. Wajah Mas Arya juga udah sering nongol kan di TV hampir tiap hari lagi. Dalam bayangan kita nih, Mas Arya pasti kuliah di jurusan seni desain kan, sama kayak Mbak Vindi atau sama dengan Bayu. No, ternyata bukan loh. Mas Arya itu bukan lulusan dari seni dan desain. Nah, Mas Arya itu dulu kuliahnya di Universitas Negeri Malang angkatan tahun 2010. Kabarnya Mas Arya itu ambil jurusan pendidikan teknik informatika. Wow, jauh ya dari seni. Meskipun tidak kuliah di jurusan seni, info yang Nona dapet nih, Mas Arya dapat bakat seninya tuh emang dari keluarganya yang tinggal di Bali. Dan dia emang udah ngebangun karirnya itu dari bangku SMA dengan ikut casting di beberapa PH. Meskipun hanya mendapatkan pemeran sebagai cameo, Mas Arya tuh nggak patah semangat. Dia terus belajar tentang seni peran dan membuktikan dirinya mampu memerankan beragam macam tokoh yang ada di film FTV ya, sampai saat ini sangat terkenal di Indonesia. Jadi nggak heran ya kalau sosok Arya Saloka itu sekarang dikagumi oleh banyak orang. Nah, dari 5 sosok di atas nih bisa Nona simpulkan, semua orang yang terkenal memulai karir mereka dengan kerja keras, pantang menyerah,
dan fokus dengan apa yang diinginkan. Walaupun kalian kuliah di jurusan yang bukan passion kalian saat ini, oh no problem, tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian guys. Oke guys, itu dia 5 lulusan UM yang jadi orang terkenal dan anak muda yang memotivasi. Itu versi Nona Heni ya. Kalau kamu punya pendapat yang lain, sah-sah aja, bisa tulisin di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. See you.